Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, Bapak Lutfi Fahrul Rizal, Sarjana Syariah, Magister Hukum. Yang saya hormati seluruh hadirin pemirsa yang turut menyaksikan tayangan ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ihsan Mardani dari kelas PMH semester 4B, nomor induk mahasiswa 119304448. Sebelum lanjut, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayat sehingga kita semua bisa sampai pada hari ini dan bisa bertemu walaupun tidak secara tatap muka. Kemudian salat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita semua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para tabi'in. Mudah-mudahan berkah dan cucuran rahmatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menerangkan materi hukum tata negara dari pertemuan ke-9 sampai ke-15 dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hukum tata negara di semester 4 ini. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan materi ke-9, yaitu tentang sejarah konstitusi. Nah, konstitusi itu pertama dikenalkan atau pertama kali terungkap itu pada masa Yunani oleh Socrates dan Plato dengan istilah politesia atau the republic bentuk negara. Kemudian ada politikos, yaitu statement atau statement itu pendapat ya atau keterangan, dan nomos yaitu the law atau hukum. Nah, kemudian disampaikan pula oleh Aristoteles dengan istilah politik yang sampai hari ini kita kenal bersama. Dalam perkembangannya, konstitusi itu terbagi menjadi dua aliran. Pertama yaitu rule of law atau Anglo-Saxon yang dikemukakan oleh FEDC, yang memandang bahwa hukum dasar ini tidak perlu tertulis. Nah, contoh negara yang menganut Anglo-Saxon atau rule of law itu adalah kerajaan Inggris. Kemudian ada yang kedua yaitu Rechtsstaat atau Eropa kontinental. Aliran ini menghendaki hukum itu harus tertulis. Kemudian kedudukan konstitusi itu terbagi menjadi 4. Pertama yaitu sebagai pembatas kekuasaan. Jadi konstitusi itu mengatur hukum yang membatasi kekuasaan seorang pemegang kekuasaan atau seorang yang memegang kebijakan atau seorang petinggi negara. Jadi kekuasaan mereka itu dibatasi oleh konstitusi agar mereka berlaku dengan adil dan memperlakukan rakyat dengan sebaik-baiknya. Jadi ada rambu-rambu, ada batasan-batasan sejauh mana seorang pemimpin itu berkuasa. Seperti misalnya kalau di kerajaan kan itu ada yang namanya monarki absolut, ada yang namanya monarki konstitusional. Itu dibatasi oleh konstitusi sejauh mana kekuasaan seorang raja, seorang sultan, atau seorang pangeran, karena ada beberapa negara kepangeranan seperti Monaco gitu ya. Itu dibatasi oleh konstitusi. Kemudian sebagai pengatur kekuasaan, kekuasaan itu harus diatur agar regulasinya, agar pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang telah disepakati bersama. Kemudian untuk penegakan HAM, yaitu untuk melindungi hak asasi manusia agar tidak ada diskriminasi dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran HAM. Nah, itu fungsi konstitusi, maaf tadi bukan 4 tetapi 3 ya. Kemudian di antara dokumentasi konstitusi yang tercatat dalam sejarah seperti Piagam Madinah yang disepakati oleh Rasulullah SAW beserta seluruh penduduk Madinah pada saat itu pada tahun 622 Masehi, dan Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787. Kemudian
lanjut ke pertemuan ke-10 tentang terbentuknya konstitusi. Nah, ada 3 proses dalam pembentukan konstitusi. Pertama yaitu given atau diberikan, yaitu oleh penguasa atas kesadaran dirinya untuk membuat aturan terhadap kekuasaan mereka sendiri. Ya, seperti contohnya tadi kerajaan Inggris yang menerapkan monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja atau ratu itu dibagi, tidak menjadi absolut. Artinya seperti kerajaan Inggris itu, raja atau ratu hanya memegang kekuasaan sebagai kepala negara atau secara seremonial saja, sementara pelaksanaan pemerintahan sehari-hari itu dilaksanakan oleh Perdana Menteri. Seperti sekarang monarki Inggris itu dipimpin oleh Ratu Elizabeth II dengan Perdana Menteri Boris Johnson. Kemudian on purpose, yaitu konstitusi yang sengaja dibuat oleh masyarakat negara atas kesadaran diri sendiri, seperti konstitusi negara kita yang disusun oleh BPUPKI dan PPKI pada awalnya begitu. Itu adalah bentuk kesadaran masyarakat atau yang mewakilinya untuk membentuk suatu konstitusi yang sesuai dengan kepribadian bangsanya. Kemudian revolusi atau revolution, yaitu pembentukan konstitusi yang dilakukan atas upaya fundamental keseluruhan masyarakat. Bila suatu sistem yang berlaku tidak ada keseimbangan atau menimbulkan ketidakpuasan. Nah, seperti misalnya dulu ketika Kekaisaran Rusia terlibat dalam Perang Dunia I, yang membuat Rusia itu terpuruk secara ekonomi, secara militer, itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat Rusia pada saat itu. Mereka akhirnya membuat sebuah revolusi yang menggulingkan kekaisaran. Kemudian ternyata pemerintahan sementara yang dibentuk itu direvolusi lagi, yang disebut dengan Revolusi Oktober pada tahun 1917 oleh pendiri Partai Komunis Rusia pada saat itu, yaitu Vladimir Lenin. Akhirnya Vladimir Lenin membentuk Uni Soviet yang terdiri dari gabungan-gabungan 15 negara yang juga dulu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Nah, kemudian beberapa landasan umum dari suatu tatanan hukum, yaitu ada pertama menurut Hans Nawiaski, yaitu norma fundamental, kemudian aturan dasar, undang-undang formal, dan peraturan pelaksana dan aturan otonom. Kemudian yang kedua adalah ideologi, yaitu keseluruhan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang diwujudkan dalam kenyataan hidup masyarakat. Kemudian norma, yaitu petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dan dengan disertai dengan sanksi-sanksi dan ancaman bagi mereka yang melanggarnya. Nah, jadi landasan hukum dari landasan umum dari suatu tatanan hukum atau stat fundamental adalah yang tadi. Seperti misalnya ada norma, ada ideologi, ada aturan dasar. Nah, itu merupakan suatu landasan atau suatu pijakan dari sebuah tatanan hukum, yang mana seperti misalnya di negara kita, yaitu dengan ideologi Pancasila, kemudian dengan normanya norma masyarakat timur yang menjunjung tinggi gotong royong, kesopanan, kesusilaan, dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah landasan hidup. Bhinneka Tunggal Ika menjadi sebuah semboyan yang kita terapkan dalam norma kehidupan kita, yaitu saling menghargai dan menerima perbedaan. Seperti itu misalnya. Kemudian selanjutnya adalah pertemuan ke-11, yaitu konstitusi, konstitualisme, dan negara. Konstitusi adalah peraturan dasar sebuah negara yang mengatur tentang hubungan pemimpin dengan warga negara dan juga mengatur garis haluan organisasi negara. Lalu apa itu negara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang di dalamnya memiliki komponen terdiri dari satu pemerintahan yang dipimpin, kemudian wilayah, dan pengakuan internasional atau pengakuan dari negara lain, baik secara de jure, secara hukum, atau de facto secara kenyataan. Kemudian konstitualisme itu adalah negara yang menganut konstitusi dalam
melaksanakan kehidupan bernegaranya. Nah, kepentingan konstitusi yang pertama adalah dasar dari berdirinya suatu negara beserta tujuan dari negara tersebut didirikan. Nah, jadi konstitusi itu adalah dasar. Jadi adanya negara itu berawal dari adanya konstitusi, karena negara tidak mungkin berdiri tanpa konstitusi. Kemudian menjadi acuan baku bagi penyelenggara kekuasaan negara. Kemudian konstitusi memuat hak warga negara. Kemudian konstitualisme menurut Ramlan Subakti adalah pengatur pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Kemudian menurut Jimli Asidiki, mantan hakim konstitusi, semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. Jadi yang namanya konstitusi itu pasti memusatkan perhatiannya terhadap kekuasaan, karena memang konstitusi itu tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan agar dipergunakan oleh penguasa atau pemimpin sebagaimana mestinya. Kemudian pertemuan ke-16 adalah membahas tentang Piagam Madinah yang ditandatangani atau disepakati oleh Rasulullah beserta penduduk Madinah. Ada beberapa pendapat tentang Sohifah Madinah atau Piagam Madinah. Berikut ini adalah pendapat beberapa ahli tentang Piagam Madinah. Menurut R. A. Nicholson, Piagam Madinah adalah sebuah charter, atau charter itu ya artinya adalah perjanjian. Kemudian Anthony mengatakan bahwa Piagam Madinah adalah agreement atau persetujuan, kesepakatan. Kemudian Ahmad Sukarja memaknai Sohifah Madinah itu setara dengan piagam. Kemudian menurut Suyuti Pulungan, Piagam Madinah itu adalah sebuah konstitusi. Nah, sementara Ahmad Syafi'i itu Piagam Madinah hanya sebuah kitab atau bundaran kertas. Nah, kenapa Piagam Madinah bisa dikatakan konstitusi? Karena muatan Piagam Madinah itu memuat kesepakatan antar seluruh penduduk Madinah di bawah kekuasaan Rasulullah mengenai heterogenitas atau kemanjemukan, di mana Madinah itu meskipun sudah Islam berkuasa dan Rasulullah sudah memimpin di situ, tapi tetap penduduk Madinah itu majemuk. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi dan sebagainya. Nah, Rasulullah bersama seluruh penduduk Madinah mengatur kesepakatan yang berisi untuk saling menghargai kemajemukan dan persamaan antara hak dan kewajiban. Nah, ketika misalnya orang non-muslim atau kafir zimmi yang tidak memerangi Islam, mereka membayar pajak kepada penguasa muslim, maka penguasa muslim mempunyai kewajiban untuk melindungi mereka. Jadi orang non-muslim itu kalau tidak memerangi itu wajib melindungi, apalagi kalau mereka membayar pajak. Nah, dan juga keadilan, kesamaan memperoleh perlakuan di hadapan hukum. Nah, kemudian Piagam Madinah menurut beberapa ahli itu memenuhi unsur sebagai konstitusi, tetapi menurut ahli-ahli, terutama ahli dari barat, dari Eropa, tidak memenuhi karena tidak mengatur pembagian kekuasaan. Nah, begitu. Kemudian pertemuan ke-13 adalah faktor daya ikat konstitusi. Yang pertama adalah hukum. Nah, hukum konstitusi itu bersifat mengikat. Jadi seluruh orang yang ada dalam sebuah negara yang memiliki konstitusi wajib untuk mentaati hukum, karena terikat oleh hukum itu, tidak bisa keluar dari hukum. Kemudian politik, kekuasaan tanpa hukum adalah zalim, dan hukum tanpa kekuasaan adalah lumpuh. Jadi politik itu merupakan memang bagian dari konstitusi. Untuk menjadi seorang penguasa, menjadi seorang pemimpin yang melaksanakan konstitusi, itu pasti memerlukan konsentrasi politik, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan lain sebagainya. Kemudian moral. Nah, moral itu adalah hukum abadi. Jadi sepanjang masa moral itu harus diterapkan.
Karena untuk mencapai suatu masyarakat yang madani, mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan, dalam berpolitik dan dalam berhukum itu moral yang harus dikedepankan. Apabila politik tanpa moral akan menimbulkan kerusakan yang niscaya sangat besar. Kemudian pertemuan ke-14 mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia pra dan pasca kemerdekaan. Nah, sejarah sistem ketatanegaraan itu dibagi tiga. Pertama, sebelum kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia itu dinamakan Hindia Belanda atau Dutch East Indies, yang merupakan bagian dari kerajaan Belanda dan berpusat di Den Haag. Nah, peraturan undang-undangnya itu mengadopsi UU Kerajaan Belanda dan Indische-Staatskeuning atau IS yang terbagi atas 4, yaitu Wet dibentuk oleh Badan Pembentukan UU Negeri Belanda, yaitu mahkota dalam hal ini adalah penguasa monarki, kerajaan, dan parlemen. Kemudian Algemene Maatregelen van Bestuur yang dibentuk oleh sang raja. Kemudian ordonansi yaitu dibentuk oleh gubernur jenderal bersama Volkskrant. Volkskrant itu semacam DPR bagi Hindia Belanda. Kemudian Regering dan Verordeningen yaitu peraturan yang dibentuk oleh gubernur. Nah, keempat peraturan ini disebut peraturan umum, dan ada juga peraturan lokal yang dibentuk oleh gubernur, bupati, wadana atau camat. Kemudian sistem ketatanegaraan Hindia Belanda terbagi menjadi 3 bagian. Kekuasaan yaitu kekuasaan eksekutif oleh gubernur jenderal, dengan kekuasaan kehakiman oleh mahkamah kehakiman, dan penguasa keuangan oleh Algemene Rekenkamer. Nah, kemudian pendudukan Jepang. Ketika pada tahun 1942 meletus Perang Dunia II yang terjadi sejak tahun 39, Jerman pada saat Belanda pada saat itu mengalami kekalahan oleh Jerman. Jadi di Eropa sana Belanda itu ternyata dijajah oleh Jerman Nazi, Adolf Hitler ya. Nah, mereka sudah tidak mempunyai posisi lagi yang kuat. Setelah itu sekutu dari Jerman yaitu Jepang datang ke Indonesia ingin menguasai Indonesia. Akhirnya terpaksalah Belanda yang sudah terdesak menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Nah, Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo menemui sejumlah tokoh bangsa termasuk Soekarno dan Hatta. Atas nama Kaisar Hirohito dia menyatakan bahwa Kekaisaran Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dengan syarat Indonesia mau membantu Jepang yang pada saat itu terlibat dalam Perang Pasifik Raya yang merupakan bagian dari Perang Dunia II. Nah, Jepang saat itu berhadapan dengan sekutu, dalam hal ini terutama Amerika. Jadi Jepang menginginkan Indonesia membantu mereka, yaitu dengan cara bekerja untuk memenuhi kebutuhan tentara kekaisaran Jepang dan memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah kekaisaran Jepang. Dalam hal ini disebut Romusa. Nah, untuk seolah-olah terlihat merealisasikan janjinya, mereka membentuk BPUPKI, kemudian PPKI. Nah, akhirnya ternyata Jepang kalah perang dengan sekutu. Mereka mengalami peristiwa yang memilukan, yaitu dibom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Terpaksa Jepang menyatakan penyerahan diri kepada sekutu. Otomatis di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan, dan hal ini dimanfaatkan oleh tokoh Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan atau proklamasi. Nah, pendudukan Jepang itu tidak lama, hanya 3 tahun. Nah, sehingga Jepang tidak dibenarkan mengubah kesusunan tata negara atau hukum di Hindia Belanda. Jepang hanya meneruskan kekuasaan pemerintahan Belanda, dan kekuasaan tertinggi ada pada bala tentara Jepang, bukan pada pemerintahan Belanda. Nah, kemudian selanjutnya sistem pasca kemerdekaan. Nah, pertama itu adalah pemberlakuan UUD 45, yaitu Soekarno-Hatta dalam proklamasi ada 3 unsur, yaitu pertama kedaulatan penuh, yaitu menata sistem kenegaraan sendiri dengan pemindahan kekuasaan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian pemberitahuan kepada seluruh rakyat dan internasional. Kemudian penyataan kedaulatan negara. Nah, proklamasi merupakan norma pertama dari tata hukum Indonesia. Di dalam proklamasi setelahnya itu, keesokan harinya
mereka menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden wakil presiden, membentuk departemen pengangkatan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, dan pembentukan provinsi-provinsi oleh Panitia Pelaksana Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu berubah menjadi RIS karena adanya kembali serangan dari Belanda, adanya campur tangan kembali Belanda dalam berbagai agresi militer. Akhirnya terpaksa Indonesia menandatangani Perjanjian Linggarjati yang membagi Indonesia menjadi beberapa negara yang terkumpul dalam Republik Indonesia Serikat, seperti ada negara Jawa, negara Madura, negara Sunda, negara Pasundan, dan berbagai negara-negara lain yang menjadi federasi dalam Republik Indonesia Serikat. Kemudian pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, yaitu presiden dan wakil presiden tidak bisa diganggu-gugat. Nah, ini mulai fase otoriter dari Presiden Soekarno. Kemudian menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah. Kemudian presiden berhak membubarkan DPR. Pada masa ini Indonesia pernah memiliki perdana menteri. Di antara yang pernah menjadi perdana menteri adalah Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, Wilopo, Burhanuddin Harahap, dan sebagainya. Kemudian Orde Lama. Orde Lama, nah ini mulai semakin otoriter, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1999, berlakunya kembali UUD 45, dibubarkan konstituanse, dan pembentukan MPRS dan DPRS, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Majelis Perwakilan Rakyat Sementara. Nah, Bung Hatta sudah tidak sepakat dengan Bung Karno. Akhirnya Bung Hatta mengundurkan diri menjadi wakil presiden. Dan pada zaman Orde Lama ini banyak penyimpangan, tokoh-tokoh banyak yang dipenjarakan, dan akhirnya terjadi pemberontakan G30 SPKI. Nah, G30 SPKI ini menimbulkan perubahan di Indonesia, yaitu muncullah Orde Baru, di mana Presiden Soeharto diberikan mandat oleh Presiden Soekarno melalui surat perintah 11 Maret yang sampai hari ini teks aslinya tidak diketahui. Nah, Soeharto mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti membubarkan PKI dan sebagainya. Kemudian Soeharto akhirnya diangkat menjadi presiden oleh MPR yang saat itu diketuai Jenderal Abdul Haris Nasution setelah laporan pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak oleh MPR. Dan setelah Presiden Soekarno laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPRS, Presiden Soeharto benar-benar menjabat sebagai presiden mulai tahun 1967. Kemudian mengawali yang namanya Orde Baru. Nah, pada era Orde Baru diterapkan demokrasi Pancasila di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kemudian pemilu 5 tahun sekali namun tidak demokratis yang diikuti oleh 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan P3. Di mana Golkar yang merupakan partainya Presiden Soeharto selalu memenangkan pemilu dengan persentase yang fantastis. Kemudian presiden itu dipilih oleh MPR, di mana presiden bisa dipilih untuk 5 tahun, kemudian habis jabatan dipilih lagi 5 tahun. Nah, karena yang mendominasi MPR pada saat itu adalah ABRI, fraksi ABRI dan Golkar yang pro terhadap Jenderal Soeharto, maka Presiden Soeharto otomatis bisa berkali-kali terpilih sebagai presiden. Kemudian presiden sangat memiliki kekuasaan yang kuat atau otoriter. Kemudian pembangunan ekonomi terlaksana lebih baik tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatan, dan indikator demokrasi tidak terlaksana, yaitu kekuasaan yang otoriter, HAM dibatasi, kebebasan dibatasi, KKN berjala, dan kebebasan berpendapat serta kebebasan pers sangat diawasi dengan ketat. Kemudian era reformasi terbentuk setelah krisis ekonomi tahun 1998, demonstrasi di mana-mana. Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 22 Mei 1998. Terbentuklah era reformasi yang mana pada era ini Undang-Undang Dasar 45 diamandemen pada tahun 1999 sampai 2002. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Jadi ada otonomi daerah, pembagian kekuasaan ke daerah. Kemudian MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Kemudian presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Mulai tahun 2004, kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Kekuasaan legislatif yang lebih dominan. Kemudian presiden tidak dapat membubarkan DPR. Nah, kemudian lanjut ke materi selanjutnya mengenai hukum kewarganegaraan. Nah, pengertian warga negara dan diaspora.
Warga negara Indonesia adalah orang Indonesia, bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara menurut UU nomor 12 tahun 2006. Kemudian diaspora adalah masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri. Adalah emigran atau keturunan yang tinggal di luar negeri dan bukan tempat kelahirannya dan bukan negara nenek moyangnya, baik secara permanen maupun sementara. Diaspora Indonesia ini tersebar di negara seperti Suriname. Itu banyak orang Jawa di sana yang dulu dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian di Kaledonia Baru, itu atas kerjasama pemerintahan Belanda dengan Inggris, kemudian menempatkan orang-orang Jawa bekerja di Kaledonia Baru, yang pada saat ini Kaledonia Baru ini menjadi salah satu wilayah protektorat. Nah, kemudian asas-asas yang diwanut kewarganegaraan adalah asas lus sanguinis, yaitu berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. Kemudian atas ius soli adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat kelahiran. Kalau tadi berdasarkan darah, ini berdasarkan tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai ketentuan undang-undang. Kemudian asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang, dan asas kewarganegaraan ganda itu terbatas, hanya ada dalam beberapa negara. Kemudian negara-negara yang menganut kewarganegaraan ganda atau dui warganegara adalah dui kewarganegaraan terbatas seperti Jerman dan Indonesia. Presiden B.J. Habibie seperti misalnya mendapat kehormatan warga negara Jerman. Kemudian dui kewarganegaraan penuh seperti Armenia, Australia, dan Yaman. Kemudian yang bersyarat seperti Pakistan dan Maroko. Kemudian negara yang tidak mengakui dui kewarganegaraan yaitu Norwegia, Islandia, dan Myanmar. Karakteristik kewarganegaraan beberapa negara. Pertama, Sri Lanka menerapkan dui kewarganegaraan dengan izin dan syarat yang dikaitkan dengan pendidikan dan kemampuan ekonomi. Kemudian Belanda menerapkan adopsi sistem yang terbatas. Kemudian Jerman menerapkan penerapan dui negara dengan terbatas dan izin tertulis. Kemudian di Vietnam hanya ada single nationality kecuali hal lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Demikianlah itu materi dari pertemuan ke-9 sampai ke-15 yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan ataupun salah-salah perkataan serta penyampaian yang kurang menarik atau membosankan karena keadaan yang tidak memungkinkan. Sekali lagi, mudah-mudahan kita semua tetap sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari segala penyakit. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.